Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya ingin membaca bagi Anda Roma pasal 8 ayat 28 dari terjemahan King James Version yang saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Demikian firman Tuhan. Dan kita tahu sekarang bahwa segala sesuatu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Orang-orang telah menginterpretasikan ayat ini dan mengatakan bahwa tidak ada apapun yang dapat terjadi jika bukan Tuhan yang menghendakinya. Jadi apapun yang buruk, yang jahat, yang tidak baik dalam hidup kita, itu terjadi karena Tuhan mengizinkannya atau melakukannya dalam hidup kita. Kalau Anda perhatikan, sebenarnya ayat ini tidak mengatakan hal itu. Yakobus pasal 1:17, Allah adalah Bapa yang baik dan Dia memberikan anugerah yang sempurna, dan segala yang baik datangnya dari Dia. Segala yang buruk datangnya dari iblis, dan segala yang baik datangnya dari Tuhan. Tidak ada keinginan yang jahat dari Bapa yang baik. Segala yang baik mendatangkan kebaikan. Bapa yang baik sumber segala kebaikan, bukan segala yang jahat. Dari dalam hati Bapa tidak ada setetes pun, tidak ada sedikit pun keinginan, kemauan yang jahat pada anak-anaknya. Oleh karena ayat-ayat ini disalah tafsirkan, maka banyak orang berkesimpulan bahwa Tuhanlah sebagai penyebab dari segala sesuatu yang terjadi. Tuhanlah yang mengirim corona, Tuhanlah yang membuat orang meninggal, Tuhanlah yang membuat malapetaka, Tuhanlah yang mengerjakan itu supaya orang bertobat dan datang kepada Tuhan. Memang saya tidak pungkiri bahwa ada hal-hal yang buruk yang dikerjakan oleh iblis membawa orang kepada Tuhan. Tapi Tuhan karena kasih-Nya lebih suka kita datang kepada Dia karena mengenal kasih-Nya, bukan melalui hal-hal yang jahat atau hal yang buruk yang terjadi pada kita. Tuhan tidak menginginkan seorang mengalami kaki patah, tangan patah, mengalami hal-hal yang buruk, istrinya kabur, suaminya kabur, anaknya mengalami celaka, baru bertobat. Saya percaya Bapa yang baik tidak menginginkan hal itu terjadi, baru terjadi pertobatan dalam hidup kita. Tetapi Bapa yang baik bisa memakai apa yang buruk yang dikerjakan oleh iblis untuk membawa kita kepada keselamatan. Nah, ayat yang di atas tadi mengatakan Tuhan menggunakan apa yang jahat yang sedang terjadi dalam hidup kita, yang juga dikerjakan oleh iblis karena kebodohan kita, dan Allah bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita dalam peristiwa-peristiwa buruk yang kita sedang alami itu. Paulus mengatakan dalam kitab Roma, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Artinya saudaraku, segala yang buruk dalam hidup kita akan mendatangkan kebaikan bagi kita kalau kita memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Tapi kalau kita tidak memiliki hati yang mengasihi Tuhan, maka segala yang buruk yang terjadi dalam hidup kita tidak akan mendatangkan kebaikan bagi kita, karena hati kita akan dipenuhi oleh kepahitan, kebencian, kemarahan, pemberontakan, sehingga Allah tidak bisa mengerjakan apa yang baik bagi kita. Nah, saya pernah mendengar sebuah cerita dari seorang hamba Tuhan yang menceritakan tentang hal yang bisa membuka pikiran kita tentang kebenaran ini. Seorang hamba Tuhan pernah bercerita tentang apa yang terjadi kepada anaknya ketika berusia beberapa tahun. Rupanya hamba Tuhan ini sedang bekerja di rumahnya, dan di dekat rumahnya itu ada sebuah truk yang dia miliki, dan anaknya pada saat itu harus tidur siang. Pada jam tidur siang, rupanya anaknya tidak tidur siang karena dia ingin dekat dengan ayahnya. Hamba Tuhan ini menyuruh anak itu untuk masuk di dalam truknya yang besar itu, dan supaya membaringkan diri tidur siang di sana. Tetapi anak ini tidak mendengar apa yang dikatakan oleh papanya. Dia dengan sengaja mengeluarkan tangannya ke jendela dan mencoba melambai-lambaikan tangannya sehingga badannya setengah keluar dari truk yang besar itu.
Tanpa diduga, anak ini akhirnya terjatuh dengan kepala yang lebih dahulu membentur tanah. Matanya terbentur pada papan dan dia jatuh dengan kepala lebih dahulu menghantam tanah. Jatuhnya anak ini mungkin dapat membuat lehernya patah, bisa menewaskannya, dan membuat luka berat lainnya. Dia terkapar di tanah dan menangis, lalu hamba Tuhan ini berlari memeluk anak itu, menggendongnya dan mendoakan dia, sampai akhirnya Tuhan menyembuhkan anak itu. Nah, Anda bayangkan kalau anak daripada hamba Tuhan ini menceritakan kepada teman-temannya atau gurunya yang mengatakan bahwa ayahku adalah ayah yang hebat. Dia mendorongku dari truk, membuat mataku hitam lebam, membuatku mendarat di tanah dengan kepala terlebih dahulu supaya mengajarkan aku kepatuhan padanya. Jika itu yang diceritakan kepada guru-gurunya atau kepada orang lain, mungkin ayahnya akan dianggap sebagai ayah yang sangat jahat. Tapi beberapa orang mempercayai bahwa Bapa mengirim malapetaka, mengirim masalah, mengirim bencana, mengirim virus corona untuk membuat kita menjadi orang yang lebih baik, beriman dan percaya. Anda tahu, ketika seorang ayah melakukan hal yang buruk itu kepada anaknya, seandainya ayahnya yang mendorong, menjatuhkan anak itu supaya anak itu belajar percaya, maka mungkin polisi akan menangkap ayahnya karena itu tidak benar. Saya percaya ada cara yang benar untuk mendidik anak-anak kita. Saya percaya Bapa di sorga juga mendidik kita dengan cara yang tidak seperti itu. Karena Dia Bapa yang baik, kita mempercayai Dia sebagai Bapa yang baik. Dan Bapa yang baik tidak melakukan hal yang jahat bagi anak-anak yang percaya kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa, apapun yang terjadi dalam hidup kami, biarlah membuat kami percaya bahwa Engkau tidak mendatangkan yang buruk atau menjadi sumber yang buruk dalam hidup kami, atau menjadi sumber segala bencana atau yang buruk dalam hidup kami. Kami berdoa, biarlah apa yang buruk yang terjadi pada kami membuat mata kami tertuju kepadamu dan hati kami mengasihi Engkau, sehingga apa yang buruk itu mendatangkan kebaikan bagi kami. Kami bersyukur untuk segala yang baik yang Tuhan kerjakan dalam situasi yang buruk dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan kami berdoa.